Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Yasmin Khairunisa Mukhtar SPMBA. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Az-Zahra Maudi Cantika dan Indri Syahrani Pohan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang business organization dan environment. Yang pertama ada pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan utama menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Dalam organisasi bisnis, terdapat struktur, pembagian tugas, sistem pengolahan, dan tujuan yang jelas agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan organisasi bisnis. Adapun tujuan utama organisasi bisnis adalah memperoleh laba. Namun, dalam perkembangannya, tujuan organisasi bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mencakup yang pertama, memberi produk atau jasa yang berkualitas, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat, menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, yang kelima, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Antara lain, yang pertama, usaha perseorangan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang atau banyak disebut dengan UMKM. Yang kedua, firma dan CV, yaitu dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan sistem tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, yaitu berbadan hukum dengan modal beberapa saham. Yang keempat, koperasi, yaitu berdasarkan kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggota. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu lingkungan bisnis dan jenis-jenis lingkungan bisnis. Jadi, apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi aktivitas dan kinerja bisnis. Kemudian jenis lingkungan bisnis yaitu yang pertama, lingkungan internal, di mana lingkungan internal berasal dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, manajemen dan struktur organisasi, budaya kerja, modal, dan teknologi. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal berasal dari dalam organisasi, seperti contohnya lingkungan ekonomi, lebih jelasnya seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan kemudian ada lingkungan politik dan hukum, mencakup peraturan pemerintah dan kebijakan pajak. Kemudian ada lingkungan sosial dan budaya, mencakup seperti gaya hidup dan nilai masyarakat. Kemudian ada lingkungan teknologi yang mencakup seperti perkembangan digital dan inovasi. Kemudian ada lingkungan alam yang mencakup ketersediaan sumber daya dan isu lingkungan. Kemudian hubungan organisasi bisnis dengan lingkungan. Organisasi bisnis dan lingkungan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Bisnis harus mampu membaca peluang dari perubahan lingkungan seperti kemajuan teknologi atau perubahan kebutuhan konsumen. Di sisi lain, organisasi bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah contoh UMKM yang kami analisis, di mana nama usahanya itu ada Nek Karo. Tahun berdirinya pada tahun 1984, pendirinya Hajah Khadijah Boru Sinulingga, jenis usahanya UMKM obat tradisional, nomor izin usahanya 912010069288. Alamatnya ada di Jalan Bungalau nomor 10C, Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20136. Alamat pusat usahanya ada di Pasar Sore, Jalan Jamin Ginting, nomor 624, Padang Bulan, Medan Baru, Sumatera Utara. Adapun jenis-jenis produk yang dijual pada UMKM obat tradisional ini, yaitu ada minyak hijau, minyak panas, minyak sereh, minyak gatal, parem kocok, parem kering, sembur, dan tawar. Adapun sumber dana yang digunakan untuk mengembangkan UMKM ini yaitu dengan modal pribadi, dan tujuan dari usaha UMKM ini yaitu yang pertama untuk membantu kesehatan masyarakat dan yang kedua untuk melestarikan pengobatan tradisional Karo.
Kemudian untuk biaya operasional, dapat kita ketahui bahwa biaya produksinya sekitar kurang lebih 2 juta rupiah per sekali produksi atau 200 kg bahan per tahun. Dan untuk keuntungannya didapatkan yaitu 5 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Dan harga produk sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000. Dan untuk pemasarannya dilakukan secara offline seperti membuka toko dan juga membuka cabang toko. Dan kemudian untuk online masih secara sederhana seperti spanduk dan juga promosi dari mulut ke mulut. Kemudian untuk target pasarnya yaitu masyarakat lokal di mana mencakup semua umur. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength, bahan herbal alami dari hutan, minim efek samping, kemudian resep tradisional sejak tahun 1984, harganya terjangkau, dan untuk weakness, modal terbatas, dan kemudian produksi masih dilakukan secara tradisional, pemasarannya terbatas, kemudian kemasan masih sederhana dan kurang menarik. Untuk opportunities, promosinya dilakukan dengan menggunakan spanduk dan mulut ke mulut. Tren kembali ke herbal dan juga potensi pembinaan UMKM dari pemerintah serta pemasaran online. Dan kemudian untuk treats, minat masyarakat beralih kembali menjadi pengobatan modern, kemudian persaingan dengan industri besar ber-BPOM, memiliki regulasi ketat obat tradisional. Harga bahan naik, tetapi harga jual tetap. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini adalah business organization and environment merupakan suatu konsep penting yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh manajemen internal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu, organisasi bisnis dituntut untuk bersikap adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan yang terus terjadi. Sekian pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.